Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya ke draftingnya. Ya, ke poin B terkait dengan satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten kota sekitar one way ya, sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke tempat tujuan di kabupaten kota Bogor, kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dengan metode lamsam setinggi-tingginya sesuai dengan tabel biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam tabel satuan biaya transportasi. Di mana Bapak Ibu sekalian terkait dengan ya, ada yang didiskusikan. Mungkin kemarin diskusi sama siapa nih, mau ngomong Tangerang nih. Siapa kemarin ya? Lupa saya. Pak Sade. Tangerang mana tuh? Banten terus ini Tangerang. Nah, gitu. Siapa mana tuh ngobrol? Nah, pakai ya. Gimana tuh pakai? Nah, itu Suta itu tuh. Nah, rujuk. Banten kan, kalau Suta itu Banten kan? Banten kan? Suta itu kan yang Banten. Provinsinya. Iya. Ini kan jelas dibayarkan langsung ya. Masuk Tangerang. Sekarang kalau yang pemegang kendaraan ini dibayarkan langsung kok nggak boleh juga di sini. Nggak ada sih bunyinya kepakai kendaraan gitu. Berarti kita boleh ya yang pegang kendaraan dibayarkan langsung. Suta langsung. Langsung Tangerang kan ya? Apa? Banten kan itu Banten. Ini dari DKI ke provinsi, kota. Ya itu kan Kota sekitar. Bekasi, DKI Depok, Tangerang. Nah, begitu. Ini dari DKI ke provinsi sekitar. Jabodetabek lah ini. Langsung. Oke, ya. Kendaraan. Oke ya, lanjut ya. Ya. Selanjutnya poin 4, dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan atau pulang ke kantor dan tidak menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya real. Ini dengan melampirkan bukti pengeluaran. Ini jelas ya? Gimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, izin tanya tuh peserta perjadi. Jadi beliau kan ke Makassar. Misalnya kalau bandara yang dari kantor ke Suta kan jelas sudah lamsam ya. Nah ini bandara tujuan yang di Makassar sana ke Lamsam Makassar, juga. lamsam juga kan ya? Lamsam juga. Iya. Ya, siap. Monggo. Itu ada di penjelasan taksi, Pak. Iya. Jadi kemarin tetangga saya yang di KH kan ada ADC-nya tuh. ADC-nya kan jelas-jelas mendampingi, kakak juga enggak. Itu gimana, langsung atau ini ya, apa kita sepakat aja kalau ADC seperti apa? Karena untuk yang Depo TKI terus terang ADC-nya orang Bogor. Karena tidak ikut beliau, bersama-sama beliau. Jadi menurut Bapak Ibu sebaiknya saya seperti apa menyikapinya? ADC kan sekarang lamsam nih, misalnya ada paket meeting contohlah di Bogor.
dari Bogor dari Bekasi. ADC-nya itu memang start dari Bogor karena rumahnya dari Bogor ketemuan di Bekasi. Nah itu wajarkah kami SPJK transport lamsamnya karena memang real tidak ikut bapak. Tapi kalau pulangnya nggak ikut mobil dinas bapak. Ya maksud saya walaupun judulnya ADC, judulnya kan ADC tapi kan identik dengan ADC itu kan mengawal bapak satu mobil kan. Tapi pada saat berangkat pada saat itu memang real dari Bogor berangkat. Tidak ada sih, betul, tidak ada. Kemarin di KH yang menanyakan itu ke saya, Mas, tolong titik pertanyaan ini kalau lagi dibahas. Itu Pak Adi ya sebelahnya ya. Nggak ada. Titip sih. Biasa ya kan? Udah banyak pertanyaan itu kan dianggap kayak kodim biasa aja kan? Untuk dapat haknya sesuai itu kan? Ya itu. Ya itu rezeki dia mau dapat main juga nggak diisi. Ada istrinya. Yang berapa tuh seluruh drivernya? Karena dia bawa mobil. Kalau drivernya beda, itu kan dia ikut bang pimpinannya itu. Iya. Kalau dia nyetir mah kan? Iya. Terus kalau dia dapat bensin, mobilnya juga sendiri gitu. Jadi mereka tidak ya ada. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya sebentar. Ada lagi? Kita lanjut. Untuk poin ya yang C, satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota dalam provinsi yang sama, one way ya. Nah ini yang pertama, satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Oke, ini hanya penjelasan aja ya. Penjelasan aja ya. Jadi maksudnya di Bapak Ibu sekalian dipahami terkait dengan definisi tersebut ya. Poin berikutnya, dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud. Yang duanya dulu kayaknya. Ya? Yang duanya itu kan hidup itu. Oh ini karena di blok ya, sorry. Ya, satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten kota dalam provinsi yang tercantum pada tabel biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten atau kota dalam provinsi yang sama one way pada SBM tahun 2026 dibayarkan secara real at cost ya dengan melampirkan bukti pengeluaran. Oke. Lanjut. Poin 3, dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar at cost dengan melakukan bukti pengeluaran. Oke, ada yang ditanggapi? Ya, Ibu PPK. Ini ada cash sebetulnya tadi pagi nanya sama saya. Jadi yang bersangkutan ini ada kegiatan perjalanan dinas ke Banten. Perjalanan dinasnya 2 hari dan tidak dapat menginap. Bagaimana dengan transportnya? Kira-kira dibayarkan 1 kali. Nah, seperti apa pembayaran transportnya? Apakah hanya di awal sama di belakang, di tengahnya tidak, atau PP per hari PP? Kalau per hari PP ST-nya harusnya berbeda dong. Nah, tuh. ST-nya 1, ya 1. Berarti di depan dan di belakang aja. Ya pokoknya bicara PP dia mau bolak balik mau berapa kali terserah itu dari resikonya yang pergi
Saya nanya. Saya nanya. Oke. Mungkin Pak Inspektorat ada yang bisa pegang Biar kita itu semuanya sepemahaman. makanya Ya, kita setuju. tanya. Makanya sih mana catat. Ya, jadi kalau itu satu kali aja FPP ya. Dia mau balik dia nggak nginep, kan nggak nginep nih kan. Dibalik lagi itu resiko dia. Kalau nggak dikasih fasilitas nginap gimana? Ya kasih fasilitas kalau mau nginep kan 2 hari. Nggak dikasih. Kasih udah. Itu kan itu pimpinannya. Itu kan kebijakan di atas ya. Makanya ya ST-nya 1 lah. Undangannya full day tapi 2 hari. Gimana Pak Inspektorat? Nah, itu resiko yang melaksanakan perjalanan udah kalau dia mau itu, walaupun tadi ada penginapan ya. Gimana nih? Kasihan ya yang menjalankan perjalanan dinas nih. Banyak sih yang gitu ini. Undangannya Kalau full ada day. 2 hari, udah. Full day. Nah ini banyak ini Full day 2 hari. ini contoh kasus nih Mbak. Jadi kebanyakan kemarin itu pada saat inspektorat monitoring dengan UPT, ini teman-teman UPT protes nih. Di undangan misalkan tanggal 1, tanggal 2 satu undangan dengan judul kegiatan yang sama. Tapi ternyata teknis di lapangannya full day. Mereka protes ke PPK-nya masing-masing. Enggak, ini full day, cuma bisa dibayarkan 95.000 pada saat itu. Sedangkan kita cuma dapat makan kalau pakai full day kan cuma 1 kali. Rugi dong Pak, kita kalau 95.000 mereka SPG kan 430. Ini kesalahan sebenarnya di panitia. Pada kegiatan full day itu nggak, kalau bisa idealnya itu nggak boleh ngundang peserta luar kota, kasihan uang hariannya mereka. Tekor. Kegiatan full day itu memang pesertanya harusnya dalam kota. Nah, untuk mengingatkan lagi ini yang PMK yang sekarang untuk kegiatan half day atau full day tidak boleh dilaksanakan di luar kota kalau tidak mengundang instansi setempat KLM, karena dianggap nggak ada hubungannya. Kenapa? Iya kan KLM itu kementerian atau lembaga lain kan, termasuk Pemda gitu misalkan. Itu jadi kayak teman-teman pelaksana kegiatan dari kantor pusat nih, kalau bisa untuk tahun ini kegiatan full day itu jangan mengundang teman-teman UPT 2 hari tapi teknisnya malah 1 hari. Nah ini makin jadi skeptisnya si auditor nih. Dia akan nanya nih, uang hariannya, pretensi pelaksanaannya full day, uang hariannya dikasih full board. Padahal di jadwalnya full day, Mbak. Dia akan klarifikasi lagi nih nanti ke si pelaksana panitia. Kalau bisa jangan. Gitu. Itu aja mungkin. Oke, gitu Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Kalau itu kan terkait penginapan ya. Kalau ini yang misalnya udah oke kita undangnya dalam kota semua, tapi 2 hari. Orang 2. Nah itu transportnya bagaimana? 1 kali apa 2 kali? Kita PP Kalau judul kegiatannya 1 mah kegiatannya sama sekali. Tapi kan kata 2 kali pergi. Iya 2 kali pergi, tapi ketentuannya begitu tetap sekali kecuali Mbak Erli undangan 2. Berarti aku nanti besok kalau aku mau undang ini lagi nih Senin Selasa, berarti aku undangannya 2 ya? Bisa. Bisa. Materinya beda. Ini kan nanti ada masih lanjutan, habis itu finalisasi lagi gitu ya. Mbak, tapi ini bisa nih kalau contoh kayak gini penyusunan, besoknya pembahasan, Terus finalisasi. besoknya finalisasi. Kalau finalisasi itu lanjutan gitu, jadi panjang gitu. Bisa panjang. Berarti kalau
yang hanya satu clear nih ya, berarti walaupun 2 hari cuman dapatnya sekali PP ya. Kasihan. Nah, sudah itu aturannya. Bikin bobot aja kali. Bikin bobot aja. Terlalu anggaran ini. Ngetak sih. Apa bayar? Ada penghadiran. Perencanaan motong. Kita tuh punya anggarannya cuman rapat-rapat. Tadi usaha. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Kita lanjut. Mana tadi ya? Lupa saya. Yang D ya. D. Satuan biaya transportasi dari dan atau ke tempat terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut. Yang poin pertama, satuan biaya transportasi dari dan atau ke terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan dinas transportasi menuju dari terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya. Ya, ini hanya terkait dengan penjelasan ya. Lanjut untuk poin kedua. Satuan biaya transportasi dari dan atau ke terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode AMSAM. Oke. Ada yang mau ditanggapi, Bapak Ibu? Udah clear ya. Ya, jadi Itu tadi transportasi dari ini ya, yang taksinya atau terminal di daerah juga daerah. langsung. AMSAM. Kecuali memang tidak tertuang di PMK 32 ini at cost. Pokoknya kuncinya itu aja. Lanjut biar cepet. Lanjut. Enggak cepat juga Bu Ji. Banyak. Ya, nomor 3, apabila dalam pelaksanaan memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang sudah ditetapkan, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya real sepanjang perjalanan dinas dilakukan dari dan atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi. Ini yang tadi saya sampaikan ya, inti bisa yaitu at cost dengan mengambilkan bukti pengeluaran yang sah. Oke, lanjut. Poin 4, dalam hal ini full travel dapat dipersamakan dengan terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan. Ada komentar? Tanggapan? Pak Inspektorat? Ya, jadi misalkan ada travel ya, mungkin teman-teman, nah itu bisa sebagai Samakan taksinya. bisa. Lanjut. Oke, poin 10. Khusus untuk pegawai magang tidak diperkenankan untuk ditugaskan mengikuti perjalanan dinas di luar kota. Ini apa ya? Oh, ini yang kemarin kita ini ya, belum ini Ini ya. belum, kita juga nggak ngerti nih. Mungkin Mbak Erliana tahu Mbak Erliana? TUP itu mekanismenya atau apa ya? Itu kita nggak ngerti ya, pembayarannya apa ya. Penggantian yang saya tahu. Penambahan. Iya, penggantian itu metode penggantian tanpa presiden. Untuk mengikuti perjalanan dinas luar kota kecuali untuk PPUP dengan jumlah 12 orang yang pegawai
draftnya ini kan kita kopas ya. Jadi ini hilangin aja. Pegawai tenaga khusus ahli gitu ada. Oh. Ada pegawai tenaga ahli. Berarti ini hilang ya. Poin ini ya. Sama magang-magangnya ini gimana? Di tempat kita kan ada orang magang juga tuh. Ini kan ngomong juga kan. Kalau di PP-nya boleh nggak sih? Di PP-nya ada nggak magang? Magang. Outsourcing kemarin, outsourcing gimana? Kalau outsourcing Juga beda sama magang. Kalau saya coba tanya lagi ke DJPP. Apa boleh begitu? Kalau di PMK-nya Tapi itu mungkin balik ke kebijakan intern kita ya. Nah kita memperbolehkan apa enggak gitu aja kan. Kalau di aturannya boleh, cuman di kita mungkin ada kebijakan sama dari pimpinan kita yang mungkin itu aja ya kan kalau dalam hal ini ya. Sepakati gitu ya. Itu ya poster ya pegawai tenaga ahlinya. oke, udah ada lagi. Mainnya nak? Yang 10 ini gimana nih? Boleh? Nah, ini mungkin ditanyakan ke pimpinan aja ya. Nah, ini kalau ini memang diperbolehkan Bu, cuman di kita boleh nggak nih gitu intern kita aja. Pimpinan kita memperbolehkan apa enggak? Iya, berarti Kalau PMK maksudnya pihak lainnya. pihak lainnya, ini Nah, kan cuma masuk dulu, pihak lain. ya, cuma dulu waktu diskusi dengan tim auditor itu yang mempunyai kompetensi dalam ya ada ini ya, jadi bukan Iya. serta-merta dia di ini nggak ada kompetensinya, itu. Kan memang dibutuhkan di situ. Tapi nah kembali lagi kebijakan di sini kita nanti juga nanti Berarti kita pimpinan ini ya. kita state apa ini di sini? Diperbolehkan apa? Ya, Karena dulu tanya ke Dinan kayak iya enggak gitu aja. Kita kan tentu kalau kompetensi itu kan agak susah ya ukurnya ya. susah. Tapi kalau Iya, aja gitu. kalau magang itu dia ini dia Kalau punya magang sekarang mas, memang itu kali ya. keuangan Dulu ya. keuangan kita Di lunch dulu deh. Yang atas itu yang 10. Tanya pimpinan. Saya bilang ini kebijakan nanti di sini seperti apa pimpinan yang kan juga berdasarkan surat tugas dia menugaskan ini kompetensinya ya monggo. Berarti lanjut. Dah, Lanjut. lanjut. Kan kita catat Ya, mungkin nanti udah cuma jam 11 ya. 11. Tas 11 ya. Kita beri jam berapa Bapak Ibu? Sampai 11.30 ya, Bapak Ibu. 11.30 kita break dulu ya. Hah? Sampai 11.30 kita break dulu. Jumat Terus dilanjut jam jam 1 cukup. Orang makan siang kok ya. kan gak makan siang. Makan siang loh. Iya. Setengah dua. Jam 1 aja. Kopi break gitu. Jam 1.
Mbak. Nanti kan ada albil tuh ya. Bukber jam berapa, Ceng? 18.12 kalau ada. Poinnya ini kebetulan terkait di ruang apa di tim saya gitu ya Bu, ada pengemudi, kemudian di kami ada honor, juga ada P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu itu statusnya juga sebagai ADC, yang mana dia selalu melekat dan kebetulan tinggalnya juga berdekatan dengan Bapak. Setiap kali pergi itu kan pasti satu mobil karena punya tugas juga kadang-kadang sebagai driver. Nah, untuk P3K paruh waktu itu apakah dikasih transport juga atau bagaimana Bu? Kalau sebagai bukan driver ya bisa dikasih. Karena bukan driver. Kalau bukan driver bisa dikasih. Statusnya sudah ya P3K paruh waktu, tapi ya itu karena kadang-kadang diberdayakan juga sebagai driver dan yang pasti sih Bapak selalu nempel di bersama Bapak atau ya bersama Bapak. Ya, kan kalau kata gue karena statusnya P3K bukan driver ya dapat harusnya. Dapat. Meskipun disuruh nyetir lah kata gue, tetap dapat uang harian. Maksudnya dapat uang harian. Ada di surat tugasnya. Kemudian pernah suatu waktu juga terjadi kayak misalnya di kami juga ada pegawai honor PPNPM Ibu yang masih statusnya di pihak ketigakan, kemudian dia melekat sebagai ADC Bapak juga. Suatu hari perjalanan dinas mendampingi Bapak, dia menggunakan pesawat. Ternyata SBU pesawatnya itu harga pesawat. Harga tiket pesawatnya itu melebihi, sementara status dia kan ya pasti harus melekat gitu ya, termasuk ini sering kali terjadi dengan perhotelan. Asal masih ekonomi tidak apa-apa. Termasuk hotel. Karena kemarin di YouTube itu yang sosialisasi itu narasumbernya bilang bahwa boleh asal masih ekonomi ya kelasnya ya, kalau pesawat ya. Kalau dia tidak pesawat itu bisa nah di atas itu hotel ya Bang Eri ya. Ya salah satu ya case lainnya kayak misalnya hotel, ternyata hotelnya kan seringkali kita kesulitan gitu ya. Kalau hotelnya nggak bisa. Tapi pesawat sebenarnya ada di situ ada ajudan, bisa ajudan kayak pimpinan tinggi aku nggak tahu kalau ada. Kalau hotel kan bisa nyari ya. Hotel kan banyak ya. Iya. Yang memastikan itu sih berarti memang tidak bisa apapun kondisinya harus disesuaikan dengan standar gitu ya. Betul kan? Kalau hotel harus Ya, sesuai ya kan? Ya disetarakan dengan golongan 2-3 itu. Iya betul. Iya. Boleh nginep tapi ditanggung sendiri lebihannya. Waduh, rugi dong. Ibu-ibu ada yang perlu didiskusikan lagi? Dari inspektorat aja tadi terkait tadi cukup gitu ya regulasinya ya, termasuk dengan penginapannya ya. Ya. Soalnya memang nempel sama pimpinan itu.
Udah clear ya? Clear ya? Kalau hotel kan nggak boleh ya? Udah. Tapi biasanya kalau hotel-hotel paling biasanya rate terendahnya lumayan. Kamu juga. Lanjut. Iya kan aturnya anjing bisa. Cuma kalau pasti tinggi juga dia kan. Oke, lanjut yang mana tadi ya? Ini ya. Nomor 11. Pengemudi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kendaraan operasional atau dinas tidak diperkenankan mendapatkan biaya transport dan dapat diberikan uang harian perjalanan dinas sejumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas. Oke, jelas ya? Ada tanggapan? Oke, lanjut ke poin F. Satuan biaya transportasi dalam kota. Biaya transport kegiatan dalam kota dibayarkan secara lamsam sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama sebagaimana tertuang pada PMK nomor 113 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ibu? Jelas ya. Tuh, berikutnya poin F. Fasilitas transport bagi pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut. Pertama, biaya transportasi kereta api dan bus kelas eksekutif luxury, priority, sleeper, dan apartemen, panoramik, imperial atau kereta khusus sejenisnya dan kelas utama untuk kereta hanya dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 dan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon 2 serta pejabat fungsional ahli utama. Sedangkan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli media ke bawah dan pejabat pelaksana serta pihak lain paling tinggi yang dapat biaya adalah kelas eksekutif. Ada yang mau ditanggapi? Jelas kayaknya jelas. Ini kalau kasusnya nggak dapat yang kelas eksekutif, contohnya mendadak disuruh berangkat naik kereta, adanya yang kelas luxury, itu gimana? Kok tengok nangis dia? Gimana itu? Soalnya pernah gitu. Kalau ada kasus ininya habis, ekonomi habis, terus ini hanya Kalau tergantung auditnya loh, nanti loh. Kalau itu jatuh detail loh. Coba umumkan, mana nangis di mana? Jadi buktinya itu kan bisa dilihat di Traveloka atau di KAI Aksesnya itu kan ada. Nah itu disampaikan, evidence penguatnya itu. Ini kan kasus ya. Ya, Kalau ini yang kasus kita ya. state di sini tetap seperti ini. Kalau itu kasus mungkin kalau ada auditor ya bertanggung jawab dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Jadi dibuatin evidence-nya aja. Jadi kenapa nggak dapat nih buktinya? Ini. SPDGM pakai gitu. Apalagi langsung berat nih, Pak. Tinggi banget berat. Itu kan darurat. Ini ada tanggapin Pak. Siap. Ini ya. Jadi gitu Pak Ari. Siap. Tapi jauh juga. Ya, gua kasih standar itu aja sudah sesuai eksekutif. Oke, bisa kita lanjut di poin 2. Biaya transportasi menggunakan pesawat udara dibayar sesuai
biaya real sebesar harga tiket yang dikeluarkan maskapai atau pihak ketiga dengan memperhatikan tarif sesuai dengan PMK tentang SPP pada tahun berjalan. Enggak tahun anggaran 2006. Ya kan. Masalahnya bahasanya pada tentang SPM pada padanya di Padanya hilang. hanya berlaku tahun 2026. Ya Bu? Iya. Ya makanya kan kita nggak tahu nih ya terkait dengan PMK kan kita regulasinya tuh setahun tuh bisa ya bisa 2-3 kali ya, dinamis sih susah juga. Mungkin terkait berlakunya ini kita pertimbangkan dulu ya. Ya, pokoknya nanti kan kebijakan Nanti ini mungkin tetap. bisa jadi kan ini tidak kita skip 2026 ya. Kalau tidak ada perubahan kan masih berlaku nih. Oh iya. Jadi kita nggak kunci di 2026 mungkin begitu ya. Ya makanya nanti regulasi aturan tertingginya atau PMK ada perubahan, berarti kita menyesuaikan. Cuma kalau tidak ada ya kita gunakan gitu. Ya. Nanti kita ini lagi kan. Ya, Kita coba nanti kita sesuaikan lagi ini aja tahun anggarannya ya. Soalnya tadi yang di atas sudah ada 2026. 26 kan. Nanti kita sepakatin aja ini cuma buat 2026 apa bisa berlaku kalau tidak ada perubahan masih berlaku gitu kan? Iya kan? Ya nanti yang memutuskan. Yang memutuskan Yang tanda tangan duluan. pimpinan. Berarti Oke. lanjut ya. 5 menit lagi. Masih ada jauh lagi. 10 kilo. Ya, nomor 3 ya. Terkait biaya transportasi pesawat, apa tuh? Biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah biaya pemilihan kursi, biaya asuransi tambahan lainnya, dan biaya konsumsi selama di pesawat. Udah jelas ya, Bapak Ibu. Tanahnya lagi minta itu berarti bayar. Enggak bagasi ini ya. Bagasi. Ya? Oh bagasi. Bagasi sekarang soalnya dibatasi sendiri. Oh iya. Oke, lanjut. Nomor 4 tentang jawaban. Tiket pesawat dilengkapi dengan boarding pass fisik atau cetakan digital atau online. Ya, jelas ya. Ini udah jelas dah kalau tiket pesawat dah, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, poin G, ketentuan lain terkait perjalanan dinas. Yang pertama, bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, jabatan sebagai narasumber, dan pada hari pelaksanaan kegiatan menerima honor sebagai narasumber, maka pada hari tersebut tidak dibayarkan uang harian. Oke, Bapak Ibu, ya, mohon diperhatikan. Ya, jadi uang hariannya tidak ya karena ada diberikan honor sebagai narasumber. 2. Uang representasi dapat diberikan kepada pejabat pembina tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pelaksana tugas eselon 1 dan pelaksana tugas eselon 2 sesuai yang tercantum pada surat keputusan atau surat tugas. Oke, Bapak Ibu. Terkait nomor 2 ini sektor bentar. Jika dia seperti biasa itu dapat, tapi jika pakai meeting tidak dapat. Ini mohon coba diklarifikasi atau dicantumkan di poin tersebut. Kalau kegiatan menurut saya enggak ada. Jadi terjadi biasa ya. Perjalanan dinas biasa.
Oke, kita lanjut. Nomor 3, pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat yang diselenggarakan di dalam kota lebih dari 8 jam atau di luar kota berhak mendapatkan uang harian diklat. Ini khusus diklat ya? Atau mas sekali itu. Ini berangkat. Ini karena ininya ya, ini 8 jamnya ya, di 8 jam malam ini ya. Kasih. Kayaknya habis dituju. Oke, selanjutnya nomor 4, ketentuan perjalanan dinas selama rangka menghadiri undangan rapat pertemuan di luar kantor, baik undangan dari internal Badan Ketenagakerjaan Indonesia maupun kementerian lembaga lain. Jika penyelenggara menanggung seluruh biaya, maka peserta tidak dikenakan dapatkan pembiayaan dari unit kerja kantornya. Oke, ada yang berkomentari? Pak Inspektorat, clear ya? Oke, mungkin kita break dulu. Sudah menunjukkan pukul 11.30, kurang 1 menit ya. Oke, Bapak Ibu, ya, 1 poin mana? Ada 6. Lima ada 2 itu. Caranya tak habis. Ya udah break. Oke ya. Kita kembali lagi di jam 1 ya, jam 13. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya terkait dengan pembahasan draft PMK 32 ini. Ya, nanti kita kembali lagi di ruang ini pukul 13.00. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.